Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Anissa Putra. Saya berasal dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah ialah kelompok tumbuhan yang memiliki struktur yang lebih sederhana daripada tumbuhan tingkat tinggi ataupun tumbuhan lainnya. Umumnya, tumbuhan tingkat rendah dapat ditemukan di tempat yang lembab maupun basah sekalipun. Tumbuhan tingkat rendah juga menghasilkan makanan dengan cara fotosintesis, namun belum memiliki struktur pembuluh khusus yang berguna untuk mengangkut air. Salah satu tumbuhan tingkat rendah ialah paku atau Pteridophyta dalam bahasa Latin. Tumbuhan paku ini sedikit berbeda karena masuk ke dalam Tracheophyta dan Cormophyta karena mempunyai batang, akar, dan daun sebenarnya. Dengan artian batang, akar, dan daun sudah sedikit jelas untuk morfologi pada tumbuhan paku ini. Tumbuhan paku juga sudah mempunyai pembuluh pengangkut yaitu xilem dan floem, yang mana xilem pada paku dikelilingi oleh floemnya. Namun, tumbuhan paku tidak menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya, melainkan dengan melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan atau perbanyakan organisme. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya membawa Nephrolepis cordifolia atau di Indonesia disebut sebagai paku kelabang. Sini menurut saya kenapa disebut paku kelabang, ya bentukannya saja seperti kelabang, mempunyai banyak kaki gitu. Untuk klasifikasinya tentu saja kingdomnya Plantae, divisi Pteriopida, kelas Pteriopsida, ordo Polypodiales, famili Lomariopsidaceae. Garisnya seperti yang saya bilang tadi yaitu Nephrolepis, untuk spesiesnya cordifolia. Nah, di sini saya membawa salah satu daunnya, saya patahkan. Menurut saya ini adalah daun steril. Kenapa? Karena di paku ini belum memiliki sporanya, masih polos di bawah daunnya. Nah, menurut saya karena tidak ada sporanya, bukan karena tidak subur atau apa, ini karena masih muda, karena itu nggak ada sporanya. Nah, untuk daun paku yang sudah memiliki spora itu disebut sebagai daun fertil, di mana di bawah permukaan daunnya terdapat spora-spora yang berguna untuk melangsungkan hidup atau memproduksi tumbuhan paku lain gitu. Di sini jelas batangnya berwarna hitam, memanjang, dan kalau lebih teliti lagi, dilihat lebih dekat lagi, maka di batang yang warna hitam ini terdapat bulu-bulu halus, namun tidak seperti bulu-bulu halus yang ada pada tumbuhan lain. Tapi bulu-bulu halusnya ini seperti tidak mengefek untuk kulit manusia, tidak membuat kulit manusia itu gatal-gatal atau miang gitu. Nah, untuk manfaat dari Nephrolepis cordifolia ini digunakan sebagai tumbuhan hias dan diperjualbelikan secara bebas. Nah, karena Nephrolepis cordifolia ini bukan flora atau tumbuhan yang langka, jadi sah-sah saja diperjualbelikan secara bebas. Selain itu, Nephrolepis cordifolia digunakan sebagai mengobati panas demam. Nah, panas demam di sini bukan berarti panas demam yang tinggi bisa diobati dengan Nephrolepis cordifolia ini. Nephrolepis cordifolia ini hanya sebagai dosis tambahan ataupun dosis yang sedikit untuk mengobati panas demam. Selain panas demam juga dapat menjadi obat untuk disentri dan infeksi saluran kemih. Sekali lagi, bukan untuk mengkonsumsi Nephrolepis cordifolia ini disentri, saluran kemih, dan demam panas langsung sembuh, bukan. Karena dosis dari Nephrolepis cordifolia ini hanya sedikit, jadi untuk tambahan aja, untuk obat panas, obat disentri, maupun obat saluran kemih. Untuk tempat tumbuhnya Nephrolepis cordifolia ini biasanya tumbuh di bawah pohon-pohon rindang seperti pohon sawit ataupun pohon getah
yang mana sinar matahari tidak langsung mengenai tumbuhan Nephrolepis cordifolia ini. Kenapa? Karena untuk tumbuhan tingkat rendah, sinar matahari itu sangat sensitif kepada daun-daunnya. Maka daun-daunnya seperti akan melepuh ataupun cepat mati karena panasnya sinar matahari yang memapar daun tumbuhan tingkat rendah termasuk Nephrolepis cordifolia ini. Dan Nephrolepis cordifolia ini kebanyakan tumbuh di Pulau Sumatera. Nephrolepis cukup sulit dimasukkan ke dalam famili tertentu. Sebelum era biologi molekuler memasukkannya ke dalam berbagai suku seperti Oleanderaceae. Namun, Oleanderaceae adalah jenis Pteridophyta yang menjalar dan menggantung. Tapi Nephrolepis ini tidak begitu. Malahan mempunyai batang yang kokoh dan tegak. Dan sempat juga dikelompokkan ke dalam Daphaliaceae. Namun, Daphaliaceae memiliki pelepah yang keras tapi bercabang. Jadi tidak termasuk Nephrolepis ini. Selain itu, Nephrolepis juga hampir saja dimasukkan ke famili Denstaedlaceae. Namun famili ini juga memiliki banyak cabang pada pelepahnya. Dan dari tanah itu memang langsung pelepahnya dan bercabang begitu. Berbeda dengan Nephrolepis ini, dia memiliki banyak pelepah yang tumbuh dari tanah tapi tidak bercabang. Seiring berkembangnya zaman maupun berkembangnya teknologi, maka banyak pula yang berubah tentang Nephrolepis cordifolia ini. Dengan mulai digunakannya alat-alat biologi molekuler dalam taksonomi saat ini, maka Nephrolepis memiliki famili yaitu Lomariopsidaceae. Seperti yang saya bilang tadi sewaktu menyampaikan klasifikasi dari Nephrolepis cordifolia. Walaupun hingga kini masih banyak yang menganggap bahwa Nephrolepis lebih baik dikelompokkan sebagai genus tunggalnya dari suku Nephrolepidaceae. Nah, selain Nephrolepis cordifolia, saya juga membawa salah satu jenis paku yaitu suplir. Suplir adalah tumbuhan paku populer untuk penghias ruangan atau taman yang termasuk dalam marga Adiantum. Jadi suplir adalah Adiantum yang tergolong dalam anak suku Phytarioideae, suku Pteridaceae. Nama suplir merupakan adaptasi dari Keflur dari bahasa Prancis yang berarti seluruh rambut di kepala. Nama yang diperkenalkan orang Belanda sewaktu masa penjajahan. Suplir memiliki penampilan ental yang khas yang membuatnya mudah dibedakan dari jenis paku-pakuan lain. Seperti batangnya yang agak licin. Semua jenisnya tumbuh sebagai terna dengan rizoma yang menjalar lambat di media tumbuh. Rimpang tumbuh di sela-sela batuan yang berhumus. Tumbuhan ini jarang dijumpai tumbuh di tanah yang datar, melainkan di tanah-tanah yang bertebing, tembok, atau biasanya juga di batang pohon. Akarnya serabut dan tumbuh dari rimpang. Akar ini mencari hara dari humus dan terkadang cukup dalam menembus tebing tembok, dan juga mencari makanan di sela-sela pohon yang ditumbuhinya. Sebagaimana paku-pakuan lain, ental tumbuh dari rimpang dalam bentuk gulungan ke dalam, seperti tangkai biola, dan perlahan-lahan membuka. Tangkai ental cenderung berwarna hitam, mengeras seperti kawat ketika dewasa dan mengkilap. Warna hitam yang mengkilap yang mendasari nama Keflur, yang berarti rambut dalam bahasa Inggris tadi ya. Seperti yang saya katakan pada awal-awal saya mengklasifikasi suplir ini. Helai daunnya khas, berbeda dari banyak paku-pakuan karena tidak berbentuk memanjang simetris seperti paku kelabang ini, tapi cenderung tidak simetris dengan variasi membulat. Tapi ini ada geriginya. Daunnya ini tidak dapat dibasahi air karena di permukaannya tertutupi rambut-rambut halus.
Dari sinilah nama ilmiah Adiantum dibentuk, karena berarti tidak terbasahi dalam bahasa Yunani. Sporanya, yang saya bawa ini adalah daun steril, tidak memiliki spora. Untuk sporanya berada di dalam sporangium. Kumpulan sporangia berada di sisi bawah pada bagian tepi daun fertil, di sininya, kira-kira di sininya. Agak terlindung oleh lipatan tepi helai daun. Tangkai entalnya khas karena berwarna hitam dan mengkilap. Kadang-kadang bersisik halus ketika dewasa. Nah, ini agak bersisik ya kalau yang ini. Tanaman ini memperbanyak diri secara generatif dengan spora yang terletak pada bagian tepi sisi bawah daun yang sudah dewasa. Selain itu, perbanyakan vegetatif mungkin dilakukan ketika rimpangnya sudah cukup besar, sehingga bisa dipecah menjadi 2 atau 3 bagian, atau disebut dengan stek rimpang. Untuk suplir ini, ada sebanyak lebih dari 200 jenis Adiantum yang menyebar di seluruh dunia, kebanyakan di tempat yang tropis. Pusat keragaman ada di Amerika Selatan, khususnya di kawasan pegunungan Andes. Anggota marga dari suplir ini menyukai daerah-daerah lembab di tebing atau rekahan batu atau tembok yang lembab dekat aliran air dan teduh. Kebanyakan ditemukan di kawasan basah di perbukitan, seperti yang pada awal tadi saya bilang. Di Asia Tenggara sendiri diperkirakan ada 10-20 jenis Adiantum. Di kawasan Papua ditemukan 12 jenis Adiantum. Melalui perdagangan dan pemuliaan tanaman hias, jenis-jenis asal Amerika dibawa ke kawasan lain, dan kawin silang, seleksi, serta mutasi menyebabkan munculnya berbagai kultivatur baru dengan ciri-ciri yang baru. Tapi ini yang saya bawa ini alami, terbentuk oleh alam. Dalam klasifikasi yang klasik, berdasarkan sebaran geografis, anggota Adiantum dimasukkan dalam suku Adiantaceae. Serangkaian penelitian mengenai Pteridaceae menggunakan sekuens DNA dari plastid menunjukkan indikasi bahwa Adiantum spp tidak sepenuhnya terpisah dari jenis-jenis Phytarioid anggota Pteridaceae. Ini mendukung pilihan yang diambil Sistenhuset al pada tahun 2006 yang memasukkan Adiantum dalam anak suku Phytarioidaceae, suku Pteridaceae. Namun hasil ini tidak didukung oleh penelitian lanjutan yang lebih spesifik kalau menunjukkan Adiantum adalah marga yang monofiletik. Adiantum tidak memiliki nilai ekonomi penting selain sebagai tanaman hias yang bisa ditanam di dalam ataupun di luar ruangan. Tumbuhan ini tidak tahan penyinaran matahari langsung karena seperti yang ini tadi, Adiantum menyukai media tumbuh yang gembur, kaya bahan organik dan selalu lembab. Namun tidak toleran terhadap genangan. Tidak panas dan terlalu dingin juga tidak boleh. Penumpukan dengan kadar nitrogen lebih tinggi disukainya. Pembentukan spora memerlukan tambahan fosfor dan kalium. Pemeliharaan Adiantum ini sebagai tanaman hias harus memperhatikan penyiraman. Kekeringan yang dialami Adiantum menyebabkan daunnya mengering seperti ini, di ujung-ujungnya ada mengering dan menggulung. Hal ini tidak bisa diatasi dengan penyiraman karena daun yang kering tidak bisa pulih. Penanganannya adalah dengan membuang seluruh ental yang kering hingga dekat rimpang dan mengganti media tumbuh. Dalam waktu beberapa hari, tunas baru dari Adiantum akan muncul apabila perawatan dilakukan dengan benar. Untuk ciri-ciri morfologi dari Pteridophyta bermacam-macam sesuai dengan hasil evolusi adaptasinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Secara umum, pakis dikenal karena daunnya tumbuh dari tunas secara gulungan membuka atau circinate carnation dalam bahasa Inggrisnya. Namun dengan demikian,
ciri ini sebenarnya hanya berlaku untuk paku Leptosporangiaceae dan anggota Maratiales. Penampilan luar paku ada yang berupa pohon, berupa semak, epifit, tumbuhan merambat. Nah, tumbuhan merambat ini agak tidak seperti paku, mengapung di air, hidrofit, tetapi biasanya berupa terna dengan rimpang yang menjalar di tanah atau humus. Organ fotosintetik dan reproduktif paku disebut ental, dengan ukuran pada tiap Pteridophyta yang bervariasi dari beberapa milimeter sampai 6 meter. Ental paku sejati yang masih muda selalu menggulung seperti gagang biola dan menjadi salah satu ciri khas dari Pteridophyta ini. Sebagian besar anggota Pteridophyta tumbuh di daerah tropika basah. Pteridophyta cenderung ditemukan pada kondisi tumbuh marginal, seperti lantai hutan yang lembab, tebing yang berbukitan, menempel atau merayap pada batang pohon atau bebatuan, di dalam air kolam atau danau, daerah sekitar rawa vulkanik, serta sela-sela bangunan yang sudah tidak terawat ataupun sela-sela bangunan yang belum ditempati. Ketersediaan air yang mencukupi pada rentang waktu tertentu diperlukan karena salah satu tahap hidupnya tergantung pada keberadaan air itu sendiri, yaitu sebagai media bergeraknya sel sperma menuju sel telur pada Pteridophyta ini. Dan karena itulah tumbuhan Pteridophyta ini juga lebih banyak dijumpai di kawasan pegunungan yang basah maupun agak lembab keadaannya. Secara tradisional, sebagaimana diajarkan di sekolah menengah, Pteridophyta mencakup semua tumbuhan berpembuluh Tracheophyta berspora ataupun Cormophyta berspora selain lumut hati, lumut tanduk, dan tumbuhan lumut sejati, dan juga fungi. Pteridophyta ditempatkan pada takson divisi dengan 5 kelas, antaranya Silotinae atau paku Silotum, yang kedua Silopodinae atau paku kawat, yang ketiga Isoetinae, yang keempat Equisetinae atau ekor kuda, Felicinae atau Felices, ordonya yaitu Ophioglossales dan Maratiales, dan juga Leptosporangiaceae. Sampai sekarang ilmu yang mempelajari anggota 5 kelompok tumbuhan ini disebut pteridologi, dan ahlinya disebut pteridolog. Nah, karena kecenderungan untuk tumbuh di tempat marginal, tumbuhan paku ini bukanlah dikelompokkan tumbuhan yang memiliki peran budaya yang menonjol, tapi kebanyakan anggotanya menjadi tanaman hias, baik itu taman, pekarangan, atau ditaruh di pot sebagai tanaman beranda atau dalam rumah. Contoh-contohnya adalah berbagai paku pedang atau seperti yang saya bawa tadi, paku epifit, atau seringkali itu tumbuh secara spontan lalu dipelihara, berbagai paku pohon dan beberapa paku air untuk penghias akuarium. Ental muda dari beberapa jenis Pteridophyta dapat menjadi sayur, seperti paku sayur Diplasium esculentum oleh orang Indonesia, umumnya di Riau. Kebanyakan memakan Pteridophyta jenis itu. Berbagai jenis Azolla bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen bebas dari udara. Akibatnya biomasa Azolla
biomasa dari azolla mengandung nitrogen yang lumayan tinggi atau cukup tinggi, dan nitrogen tersebut dimanfaatkan dalam pertanian sebagai pupuk hijau. Ada jenis paku yang bersifat sebagai penimbun logam berat dan potensial dalam fitoremediasi seperti Pteris vittata dan Azolla spp. Spora yang diekstrak dari Strobilus lysopodium dimanfaatkan sebagai lysopodium powder yang biasa digunakan untuk efek ledakan karena akan menyala dengan sangat kuat namun dengan suhu rendah, sehingga cukup aman untuk hiburan anak-anak kecil. Oke, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.